Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sekarang pembahasan berikutnya yang disampaikan oleh penulis rahimallahu taala as-sahih wal mu'tal. Ini juga penting ya. Sebelum kita bahas bersambungnya dhamir dengan fiil, kita butuh tahu dulu pembagian fiil dilihat dari huruf bangunannya. Kita perlu tahu pembagian fiil dilihat dari huruf apa? Bangunannya. Pembahasan hari ini insyaallah tentang ini as-sahih wal mu'tal. Yaitu ini adalah pembagian fiil dilihat dari huruf dalam bangunannya. Ada namanya fiil sahih dan ada fiil mu'tal. Ini pelajaran mudah sekali karena cukup antum perhatikan huruf bangunannya. Pertama ada namanya as-sahih. Fiil sahih. Apa itu fiil sahih? Beliau katakan ma qalat usuluhu min ahrufil illah. Apa yang kosong huruf, apa yang kosong aslinya, maksudnya bangunan aslinya dari huruf illah. Jadi ingat, bukan lihat huruf tambahannya, tapi ingat yang diperhatikan dinamakan fiil sahih adalah apa yang kosong bangunan aslinya dari huruf illah. Bangunan aslinya tidak ada alif. Dalam bangunan aslinya tidak ada waw. Dalam bangunan aslinya tidak ada ya. Maka itu namanya huruf apa? Itu namanya fi'il apa? Sahih. Wahyal alif wal waw wal ya. Yaitu kosong dari alif, kosong dari waw, kosong dari apa? Ya. Wayang qasimu ila. Dan namanya fi'il sahih yang kosong dari alif, kosong dari waw, kosong dari ya, terbagi menjadi pertama as-salim. Ada namanya sahih salim. Jadi begitu jadi namanya. Apa itu artinya sahih salim? Wa huwa ma salimat usuluhu min hurufil illah, pasti. Itu dia adalah apa yang selamat bangunan aslinya dari huruf illah. Apa itu huruf illah tadi? Waw, alif, ya. Wa minal hamzi, dan kosong dari huruf hamzah. Itu dia keunggulannya salim. Kosong dari huruf hamzah. Wa tad'id, kosong dari huruf sejenis. Ingat, ini fi'il salim. Berarti bisa antum simpulkan fi'il salim adalah fi'il yang tidak ada huruf waw di bangunan aslinya, tidak ada alif, tidak ada ya, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf sejenis. Itu namanya fi'il sahih salim. Nah, nasara, lihat. Nasara. Ini sahih salim. Qa'ada, sahih salim. Istakhraja. Ini masalah. Istakhraja, sahih salim. Hah? Sahih salim? Sahih salim. Padahal ada alif ini. Itu yang ingin beliau jelaskan sama antum. Ini alif memang ada, tapi apa? Tambahan. Yang diinginkan tadi adalah selamat bangunan aslinya. Karena asli dari istakhroja adalah apa? Khoroja. Jelas? Dan kosong dari huruf sejenis. Serta kosong dari hamzah. Yang kedua, ba al-mudha'af. Ada namanya sahih mudha'af. Apa maksudnya sahih mudha'af? Kata beliau sebelum beliau jelaskan pengertiannya. Wa yuqalu lahu al-asam. Dinamakan juga fi'il tad'ib ini, fi'il mudha'af ini dengan fi'il al-asam. Sahihul asam. Kenapa? Li syiddatihi, karena kerasnya. Yang tuli. Antum bilang ini, farra. Contoh tak? Contoh fi'il mudha'af apa? Farra. Ini kan diucapkan untuk orang siapa? Orang yang tuli. Maka dinamakan fi'il apa? Fi'il sahih al-asam. Fi'il sahih yang tuli karena diulang hurufnya. Diulang hurufnya. Karena keras diucapkan. Wa qisman, dia terbagi dua ini sahih mudha'af. Mudha'af tsulasi karena hurufnya 3 asli, tapi ada 2 huruf diulang. Wa huwa ma kanat ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid. Mudha'af tsulasi itu adalah apa yang ain dan lamnya satu jenis. Nah, syadda, marra, madda. Ini namanya mudha'af apa? Ini mudha'af apa? Sulasi.
Yang kedua, mudha'af rubai. Ada namanya mudha'af rubai. Apa itu? Wa huwa ma kanat fa'uhu wa lamuhul ula min jins. Dia adalah apa yang fa-nya dan lamnya satu jenis, lam yang pertama satu jenis, wa ainuhu wa lamuhu tsaniyah min jins. Ainnya dan lamnya yang kedua satu jenis. Nahu zalzala as'asa. So antum perhatikan. Ini aneh ini ya. Jadi di sini di kitab dasar dulu Anda enggak kasih tahu karena ini agak rumit dikatakan. Iya. Kalau mudha'af tsulats gampang sekali. Kan mudha'af tsulats kan cukup antum bilang kalau ada dua huruf sejenis mudha'af tsulats. Langsung kita bilang mudha'af. Ah, kalau tsulats langsung lihat. Antum bilang marro. Kan asalnya apa? Maroro. Langsung bilang ain dan lamnya huruf sejenis langsung bilang mudha'af tsulats. Karena tidak ada fa dan ain huruf sejenis. Tidak akan pernah. Gimana caranya antum mulai huruf pertamanya langsung tasdid? Ada enggak? Enggak ada, karena memang enggak bisa diucapkan. Gimana caranya antum? Misalnya ada tiba-tiba mimnya ada dua di awal. Ro-nya satu. Apa antum bilang? Susah. Iya kan? Makanya belum langsung pastikan. Namanya mudha'af tsulats itu pasti ain dan lamnya adalah huruf sejenis. Yang masalah mudha'af rubai. Contohnya apa? Zalzala. Jadi ketentuan mudha'af rubai, fa dan lam yang pertama huruf sejenis. Ain dan lam yang kedua huruf sejenis. Sudah paham? Hah? Fa dan lam yang pertama huruf sejenis. Ini kan zala. Iya. Zala. Ini kan kalau kita hitung gini. Coba dulu yang biasa. Dahroja. Dal ini apa? Fa, kan? Hanya ain. Terus ini kan ain. Terus ro-nya lam yang pertama, iya kan? Jimnya lam yang kedua, kan begitu? Iya kan? Ini lihat. Berarti mudha'af rubai, fa-nya dengan lam yang pertama, yang ini adalah huruf sejenis. Ain dan lam yang kedua adalah huruf sejenis. Itu mudha'af rubai. Dipahami ini? Kalau Anda bilang ini waswasa, mudha'af apa ini? Ya? Apa? Mudha'af? Yakin? Bukanlah. Kan fi'il mudha'af itu fi'il sahih. Was-wasa? Bukan, itu fi'il mu'tal. Iya kan? Kan mudha'af ini bagiannya siapa? Sahih. Jadi itu fi'il mu'tal juga namanya. Mu'tal apa? Mu'tal lafif. Kan setiap fi'il yang ada dua huruf ilahnya itu adalah fi'il mu'tal lafif. Paham gak ini? Jelas ini? Jadi jangan sampai nanti setiap ada yang dua huruf sejenis di dalamnya langsung antum bilang apa? Mudha'af. Lihat juga. Kan ini mudha'af adalah fi'il apa? Sahih. Jadi syaratnya dia. Yang berikutnya lihat. Jim ada namanya yang jim, yang c ini yang ketiga al-mahmuz. Ini masih golongan fi'il sahih. Al-mahmuz. Apa itu fi'il mahmuz? Manakana ahadu usulihi hamzatu qat'in. Apa yang salah satu bangunan aslinya adalah hamzah qat'in. Paham kan? Apa yang salah satu bangunan aslinya adalah apa? Hamzah qat'in. Sebenarnya yang membuat antum bingung di sini di pengertian mudha'af dan mahmuz belum tak tambahkan tadi itu masalimat usuluhum min hurufil illah. Di salim ada. Kenapa di mudha'af dan di mahmuz tidak ada?
Tidak ada. Sebenarnya tidak perlu. Kalau mau rata, tidak perlu ditaruh di salim. Karena namanya salim, mudhoaf, mahmuz, pasti tidak ada huruf illah. Anu pahami? Jadi kalau penulis bilang langsung dari awal sebenarnya, apa yang selamat dari hamzah dan selamat dari tad'if, itu salim. Karena pasti sahih tidak ada huruf illah. Kalau mahmuz berarti apa yang ada huruf sejenis di dalamnya. Berarti tidak boleh ada huruf illah. Iya kan? Kalau mahmuz berarti ada apa yang ada padanya hamzah. Tapi boleh bilang hamzah tu qat'in. Keluar kalau alif. Hamzah wasol. Kalau hamzah wasol, bukan. Ini hamzah qat'in. Tahu hamzah qat'in? Yaitu alif yang ada apa? Hamzahnya. Contoh, aqada sa'ala qara'a. Lihat. Yang berikutnya ada namanya fi'il al-mu'tal. Ini lawan dari sahih. Berarti wa huwa makana ahadu usulihi harfan min hurufil illah. Dia adalah apa yang salah satu aslinya, huruf aslinya dalam bangunan aslinya adalah huruf illah. Apa tadi huruf illah? Waw, alif. Iya. Lihat. Wahwa aksam. Dan dia juga terbagi-bagi dalam berapa jenis. Pertama, al-mithal. Ada namanya fi'il mu'tal mithal. Apa itu fi'il mu'tal mithal? Huwa ma'tallat fa'uhu. Apa yang huruf illah fa'nya. Apa yang fa'nya adalah huruf illah. Paham gak ini? Apa yang fa'nya adalah merupakan huruf illah. Dipahami? Dipahami? Apa yang fa'nya merupakan huruf illah. Jelas? Paham ini? Jelas ya? Baik. Nah, wa'ada yasaro. Artinya waw ataupun apa? Iya. Yang jelas tidak akan pernah alif di awal. Karena alif itu sukun. Tidak bisa mengawali kalimat. Yang kedua ada namanya fi'il al-ajwaf. Ada namanya fi'il ajwaf. Apa itu fi'il ajwaf? Wahuwa ma'atallat ainuhu. Apa yang ainnya adalah huruf illah. Nah, qala ba'a. Contohnya adalah apa? Qala dan ba. Yang ketiga ada namanya an-nakis. Wahuwa ma'atallat lamuhu. Apa yang huruf lamnya itu adalah huruf illah. Nah, goza, rodia, sarwa. Boleh contohkan tiga. Boleh contohkan tiga. Yaitu alif ataupun ya ataupun apa? Waw, sama saja. Yang penting salah satu huruf illah. Yang keempat ada namanya fi'il lafif. Apa itu lafif? Wa huwa majtama'a fihi harfa illah. Perhatikan itu, perhatikan. Dia adalah apa yang terkumpul padanya harfa illah. Dua huruf illah. Jadi harfa itu ada penghilangan nun itu. Ada asalnya adalah harfani. Tapi karena dia mudhaf hilang nunnya. Makanya beliau bilang majtama'a fihi harfa illah. Apa yang terkumpul padanya dua huruf illah. Wahu kisman. Dia terbagi dua. Al-awwal al-mafruq. Ada yang terkumpul dua huruf ilahnya tapi mafruq, terpisah. Seperti itu. Waswasa. Terkumpul dua huruf ilah kan? Tapi terpisah. Itu namanya lafif apa? Mafruq. Wahuwa ma'atallat fa'uhu walamu. Yaitu apa yang ilahnya itu ada di fa dan lam. Berarti terpisah dengan ain kan? Terpisah dengan apa? Ain. Lihat. Nah, wafa, wako. Asani al-makrun. Lafif makrun. Makrun artinya tergandengkan. Bergandengan huruf apa? Ilahnya. Bergandengan huruf ilahnya. Wahuwa ma'atallat ainuhu walamu. Apa yang huruf ilahnya berada di ain dan di lam. Bergandengan. Nah, towa, rowa. Contohnya adalah towa dan rowa. Jelas? Jelas? Cuma ada tambih penting di sini. Di sini tidak ada di miftah. Karena anak tidak masukkan sengaja. Karena anak hanya fokus di pembagian fi'il. Belum bilang tambih. Hadak taksim yajri fil isim. Pembagian tadi itu di atas. Sohi mu'tal. Sohi ada 3. Mu'tal ada 4. Itu berlaku pula pada isim. Jadi isim itu ada isim sohi, ada isim mu'tal. Antum bisa paham ini? Ini tidak ada di miftah. Sengaja anda tidak masukkan karena nanti agak sulit lagi orang memikirkan. Jadi pembagian itu tadi, sebagaimana di fi'il ada sohi, ada mu'tal.
di isim juga ada namanya isim sahih, ada namanya isim apa? Mu'tal. Antum paham ini? Lihat. Nah, Syams isim apa ini? Sahih. Sahih apa? Salim. Wajhun. Mu'tal. Mu'tal apa? Mithal. Qaulun. Mu'tal. Mu'tal apa? Ajwab. Dalwun. Mu'tal apa? Nakis. Wahyun. Mu'tal. Mu'tal apa? Lafif. Hayyun. Hayyun. Mu'tal. Mu'tal apa? Lafif. Lafif apa? Makrun. Jangan sampai bilang mudha'af. Mudha'af itu sahih. Paham Syahrir? Amrun. Sahih apa? Mahmud. Bi'run. Sahih Mahmud. Nabaun. Sahih Mahmud. Karena Sahih Mahmud tadi 3. Aqadah sa'ala qoro'ah. Yaitu di hamzah di awal, hamzah di tengah, hamzah di akhir. Paham ini? Bulbul. Mudha'af apa? Rubai. Jaddun. Mudha'af jadi sama. Antum paham ini? Ini faedah besar dari Syekh untuk kita. Bahwa pembagian tadi itu jangan sampai antum hanya katakan di fi'il saja. Enggak. Isim juga sama. Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Sisa pembahasan bersambung dengan domir. Ini yang bersambung dengan domir ini yang masalah. Karena sebenarnya itu kalau antum mau mudah di sini, lihat tasrif lugawinya di buku Miftah. Karena anak tasrifnya ini dengan domir ini anak bahas di tasrif lugawi kalau di Miftah. Alhamdulillah.